Jembatan Tunggul Mas yang menghubungkan wilayah Tlogomas dengan Tunggul Wulung kini ditutup Polresta Malang Kota. Penutupan sementara tersebut karena disinyalir jembatan menjadi salah satu sumber kemacetan di kawasan Tlogomas dan Landung Sari. Jembatan Tunggul Mas yang baru diresmikan pada Februari lalu kini dilakukan penutupan sementara. Jembatan Tunggul Mas yang menghubungkan Tlogomas dan Tunggul Wulung yang baru diresmikan pada Februari lalu kini dilakukan penutupan sementara. Penutupan jembatan ini dilakukan untuk mencegah agar jembatan tidak dilalui oleh pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Pagar besi penutup terpasang di ujung jembatan Jalan Raya Tlogomas. Sebuah spanduk bertuliskan penutupan sementara jembatan juga terpasang di samping jembatan. Meski telah ditutup bahkan dilas, namun sejumlah warga yang mengendarai roda 2 masih nekat melintas di jembatan, meski harus bergantian dengan pengendara lain. Sementara menanggapi penutupan jembatan yang belakangan ramai dikeluhkan oleh masyarakat, Wali Kota Malang mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan dan Kepolisian khususnya Kapolresta Malang Kota, meminta untuk pembukaan jembatan dan diberlakukan satu arah agar tidak menimbulkan kemacetan. Jembatan Tunggul Mas dibangun Pemkot Malang untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Raya Tlogomas dan Jalan MT Haryono. Saya kemarin sudah minta Pak Kapolres untuk satu jalur saja, jadi satu jalur yang harapannya saya kan belum paham benar terkaitan dengan masalah hasil analisanya ya. Karena kehadiran jembatan sesungguhnya kan untuk mengurai, bukan untuk sekarang kan malah ditutup. Ya. Jadi karena memang ditutupnya itu karena kemarin ada kreditnya masih uji coba oleh Disub. Ya. Satu, yang kedua, kamu udah koordinasi, ini masyarakat juga harus tahu. Karena yang menuju ke sana, jalan akses MT Haryono sampai ke Batu, itu kan bukan domain kami, Mas. Ya, kami sudah minta, begitu jembatan ini sudah selesai, maka traffic light-nya sudah dipasang, yang sehingga langsung bisa. Tapi kan provinsi pun juga tidak mungkin kan dianggarkan, tapi ini belum. Jadi harus sudah jadi ini dibutuhkan baru dianggarkan. Nah itu prosesnya karena masih nunggu PAK provinsi. Nah ketika itu maka kemarin saya minta udah Pak Kapolres tolong satu jalur saja, entah dari arah barat yang tidak ganggu kan, langsung belok kiri menuju ke Tunggul. Ya itu kan bisa ngurai yang dari sana ya. Jadi memang rencananya akan dibuka satu jalur aja Pak? Saya udah minta kepada Pak Kapolres ya. Dan saya udah minta waktu itu saya udah telepon karena rame kan. Saya minta kata Disub saya teruskan pada Pak Kapolres tolong. Nah ini kan tidak bisa Mas langsung di itu, harus ada rekayasa lagi gitu ya. Jadi ini tunggu Kapolres juga nanti mau rekayasa kalau satu pintu itu nanti dari mana, yang penting akan bisa mengurangi akses. Oke? Simon Alfredo melaporkan. Memasuki 1 minggu terakhir Ramadan, masih belum terlihat adanya peningkatan jumlah penumpang mikrolet dan bis di Terminal Tlogomas Landung Sari, Malang. Terminal masih terlihat cukup lengang dan para sopir sebagian lebih memilih mencari penumpang di jalan karena sepinya penumpang di dalam terminal. Para sopir masih berharap ada penambahan penumpang menjelang Idul Fitri. Memasuki 1 mingguan jelang akhir Ramadan, kondisi penumpang mikrolet ke berbagai jurusan di Terminal Tlogomas Landung Sari masih terlihat sepi, belum ada peningkatan jumlah penumpang. Terlihat masih cukup lengang dan hanya 1-2 yang turun dari mikrolet jurusan Kota Malang. Hal ini tentu saja berdampak pada penghasilan para sopir yang seringkali harus menutupi biaya pengeluaran akibat tidak sebanding dengan pendapatan. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Batu Junrejo Landung Sari menjelaskan, masih sepinya penumpang karena kampus masih belum beraktivitas dengan normal, sehingga sedikit mahasiswa yang mudik atau balik lebaran. Turunnya jumlah penumpang ini sudah terjadi lama, tidak hanya akibat pandemi, maraknya ojek online dan lainnya sehingga berdampak pada turunnya jumlah penumpang angkutan umum jenis mikrolet. Menurut salah seorang sopir menjelaskan, penurunan jumlah penumpang terjadi karena berkurangnya aktivitas warga yang menggunakan mode transportasi umum mikrolet, termasuk aktivitas para pelajar dan mahasiswa. Di Terminal Landung Sari terlihat cukup banyak mikrolet dan bus antar kota dalam provinsi yang parkir mengantri menunggu keberangkatan. Kedua jenis angkutan umum ini sama-sama sepi penumpang pada 1 minggu menjelang Idul Fitri. Nggak ada muatan. Sampai sekali Pak? Ya, orang ke pasar nggak ada.
Sudah? Kepadatan nggak ada. Nggak ada. Yang turun-turun dari angkutan yang nggak ada. dari Kota Malang? Sekarang ada. Jarang sekali. Penumpang bis juga kelihatan juga Nggak ada dari situ sampai ke sini. nggak ada Pak ya. Nggak ada. Tapi Pak kalau sudah sepi gini beroperasi normal Pak? Berapa PP sekarang? 1,5 PP. Berarti karet itu Iya. pulang udah jam 2:30. Sampai jam 2:30 aja Pak ya. 2:30 nggak ada muatan. Awalnya nggak ada muatan. Kalau biasanya sampai jam berapa ada muatannya Pak? Kalau pas 2:30 jam 3 masih ada Pak ya? ya. Iya. Anak sekolah masuk Ya, itu ada muatan. ada Pak ya. Iya, Kalau saat ini walaupun jelang Lebaran juga ada Pak ya? nggak ada. Nggak ada, Kopi udah. sepi. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang Idul Fitri, pengunjung yang datang ke Pasar Kalangproso Kabupaten Malang mengalami peningkatan. Area luar dan dalam pasar ramai aktivitas dan juga kendaraan parkir. Diperkirakan puncak peningkatan pengunjung pasar akan terjadi pada 1 atau 2 hari menjelang Idul Fitri. Beginilah yang terlihat di Pasar Karangploso, Kabupaten Malang memasuki hari ke-24 Ramadan. Pengunjung Pasar Karangploso mulai terlihat ada peningkatan dibandingkan pada awal puasa. Area dalam terlihat pengunjung yang memenuhi pasar untuk membeli keperluan harian maupun pakaian untuk kebutuhan Idul Fitri. Sejak subuh aktivitas pedagang dan pembeli sudah ramai sejak pagi sampai dengan menjelang pukul 3 sore. Dan diperkirakan dalam beberapa hari ke depan pasar bisa semakin ramai oleh pengunjung yang akan berbelanja mempersiapkan kebutuhan berlebaran baik makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Seperti yang terlihat Selasa siang, aktivitas pasar masih saja ramai. Pengunjung dan pedagang masih ramai bertransaksi, khususnya area pintu masuk dan juga di beberapa stand pakaian. Menurut salah seorang juru parkir di Pasar Karangploso menjelaskan, kenaikan jumlah pengunjung masih belum signifikan, walaupun jauh lebih ramai dibandingkan pada awal puasa, dan kendaraan yang parkir untuk di bagian depan mengalami peningkatan lebih dari 30%. Di lokasi terlihat area pasar dalam dan luar juga terlihat ramai aktivitas walaupun sudah menjelang tengah hari. Stand pakaian terlihat lebih ramai dibandingkan stand makanan dan sayuran. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan jelang Idul Fitri, pasar akan ramai sampai malam hari. Hari ini mulai ramai Pak, Hah? Sejak kapan mulai ramainya? mulai H-10. Hamin 10. Ya, Kenaikannya berapa persen dibanding awal-awal? kenaikannya hampir 50% Pak. Oh, 50%. Ya, Total kira-kira yang ada parkir di depannya, di depan berapa 500 ratus? lebih 500 lebih ya? Iya. Setiap hari. Setiap Sampai hari, jam Pak. berapa biasanya? sampai jam 4 Pak. Sampai jam 4 sore. Iya. Kira-kira puncaknya kapan nih? Puncak H-1 Pak. Hamin 1 ya. Iya. Sampai jam berapa ya kalau sudah Hamin 1 biasanya? Sampai jam 9, 9 apa? 9 malam. 9 malam ya? Iya. Berapa? Ada tambahan? Ada. Yang tenaga? Anggota 2. Tambahan anggota 2 ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. 1 minggu menjelang Idul Fitri, permintaan bunga mawar hias potong masih ramai, khususnya untuk permintaan kebutuhan lokal dan pengiriman ke luar kota. Permintaan mawar potong ini sempat turun pada awal Ramadan dan diperkirakan setelah Lebaran permintaan akan naik kembali karena banyak warga yang mengadakan kegiatan termasuk resepsi pernikahan. Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga di kawasan Gunung Sari, Bumiaji, Batu. Di desa penghasil bunga mawar ini, para petani masih berkegiatan dengan normal menjelang datangnya Idul Fitri. Aktivitas panen bunga mawar hias potong ini masih berlangsung selama bulan suci Ramadan, walaupun tidak sebanyak pada hari biasa. Menjelang datangnya Idul Fitri, permintaan bunga mawar hias potong masih lumayan ramai dibandingkan pada awal puasa. Sementara ketersediaan bunga ini juga masih lumayan banyak walaupun tidak melimpah akibat terkendala faktor cuaca. Permintaan bunga untuk saat ini tidak hanya untuk kiriman keluar kota tetapi juga untuk kebutuhan lokal seperti ziarah kubur dan lainnya. Menurut salah seorang petani mawar di kawasan Gunung Sari menjelaskan, saat ini 2 hari sekali bisa memotong 700 sampai 1000 batang mawar hias. Berbeda dengan ketika permintaan meningkat di atas 1.500. Di lokasi terlihat petani juga sedang melakukan panen mawar potong untuk persiapan kiriman dan kebutuhan permintaan lokal, walaupun tidak sebanyak pada hari biasa. Permintaan diperkirakan akan meningkat setelah Idul Fitri, di mana akan banyak warga yang kembali menggelar resepsi pernikahan. Permintaan banyak, terutama yang mawar istilahnya buat kiriman ke makam. Itu banyak pesan-pesanan sudah full itu, kurang barangnya. Sejak kapan ini mulai ramainya lagi?
Kira-kira ya mulai malam ini 21. malam 25 Ya. ya malam 25 ini sudah permintaan sudah Tapi bukan yang kiriman keluar, bukan? buka. Ya termasuk kiriman luar dampaknya mengikuti kan di sana juga kebutuhannya seperti itu. Oh, berarti dibanding awal puasa sekarang lebih tinggi ya? Ya. Berapa persen kenaikannya, Pak? Kenaikannya kurang lebih ya bisa 25% lah. 20%-an ya? Berarti sampai menjelang ini ya berarti? Menjelang hari raya nanti setelah hari rayanya yang jelas tutup transportasinya tidak ada, Iya. kita tidak potong. Penyakit tetap seperti gini ini. Tetap aja ya, penyakit Pak ya? Ini harus dipotong seperti gini. Cuman ya. permintaan aja yang Iya, anu ya? Oke. Tetap kita tinggal perawatannya, obatnya. Kalau sekarang satu kali motong berapa ratusan batang? Kalau saya ini satu kali motong masih sekitar 7, ya kalau urutan sekitar 700 sampai 1000 lah. Sampai 1000 setiap hari ya? Ya. Enggak, 2 hari sekali. 2 hari sekali yang motong. Iwan Hikmawan melaporkan. Pembukaan pintu mudik Lebaran tahun ini menjadi salah satu penyebab perbaikan ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan pelaku UMKM di Kota Malang. Seorang perajin kue kering mengalami peningkatan pemesanan kue kering hingga 200%. Meningkatnya pesanan tersebut membuat pihak perajin terpaksa melakukan pembatasan pemesanan di awal bulan Ramadan. Di dalam rumah di kawasan Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ini, setiap harinya terlihat banyak aktivitas belasan orang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pembuat kue kacang kering. Mereka terbagi dalam 4 kelompok kecil, menyelesaikan setiap tahapan pembuatan kue kacang, mulai dari pencampuran adonan, pencetakan, memanggang, hingga pengemasan. Di musim Lebaran tahun 2022 ini, perajin kue kering terpaksa menambah jumlah pekerja dari 4 orang di hari biasa menjadi 11 hingga 13 orang. Kondisi itu harus dilakukan karena adanya lonjakan permintaan kue kacang hingga 3 kali lipat. Pada hari biasa jumlah pesanan berkisar pada 100 hingga 150 toples berukuran 800 gram. Namun di perayaan Lebaran tahun 2022 meningkat tajam menjadi 400 toples. Permintaan kue kering edisi Lebaran ini sudah mulai masuk sejak 6 bulan sebelum bulan Ramadan tiba. Mayoritas pesanan justru datang dari Pulau Kalimantan, Jakarta, serta sejumlah kota kabupaten di Pulau Jawa. Meningkatnya permintaan ini, pihak perajin terpaksa menutup pesanan dari luar kota sepekan sebelum bulan Ramadan. Saat ini perajin fokus memenuhi permintaan pasar lokal Malang Raya. Pihak perajin menyebutkan puncak lonjakan permintaan kue kacang terjadi sejak 2 bulan lalu hingga awal bulan Ramadan. Perajin bersyukur pemerintah sudah memberikan kelonggaran kebijakan PPKM pandemi COVID-19 dengan membuka lebar pintu tradisi mudik Lebaran. Kondisi ini memberikan dampak besar bagi kelangsungan hidup industri kecil miliknya yang sempat mati suri selama 2 tahun terakhir. Per hari 400 toples, sekitar 350 sampai 400. Untuk hari biasa? Hari biasa 150-an per hari. Kalau pesanan itu biasanya dari mana sih? Kita luar kota melayani Bali, Jakarta, Bogor, Indramayu, Kalimantan, Mas. Pesanan rame itu mulai kapan? Rame-ramenya itu puasa kurang 2 hari. Kurang 2 bulan. Puasa kurang 2 bulan. Kalau sebelumnya seperti apa kondisinya pesanan? Ya kita melayani online shop tetap aja. Mbak, sebenarnya untuk peningkatan ini sudah terjadi tiap tahun atau baru tahun kali ini? Tiap tahun, cuman kali ini kita meningkat 3 kali lipat ya. Nambah karyawan terus. Biasanya karyawannya berapa? Tahun kemarin masih 9, sekarang 11. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang mudik Lebaran tahun 2022, penitipan hewan peliharaan di salah satu rumah penitipan kucing di Kota Malang meningkat hingga 100%. Rata-rata warga menitipkan hewan peliharaannya tersebut karena mereka mudik ke kampung halaman saat Hari Raya Idul Fitri. Rumah penitipan kucing di Jalan Bunga Anggrek Vanda 4A, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, mulai Senin kemarin sudah mulai mengalami peningkatan penitipan hewan peliharaan seperti kucing. Rata-rata warga yang menitipkan hewan peliharaannya di rumah penitipan kucing ini
adalah mereka yang akan melakukan perjalanan mudik pada hari raya tahun ini. Sri Rahayu, pemilik rumah penitipan kucing, mengaku pada mudik tahun ini peningkatan penitipan kucing meningkat dibanding tahun sebelumnya. Untuk tahun ini sudah 70 ekor kucing yang dititipkan, sedangkan kapasitas kandang di rumah penitipan kucing ini hanya 50 kandang. Kelebihan kapasitas ini, warga yang terlambat memesan terpaksa harus membawa kandang sendiri. Dari tahun yang kemarin ini udah mulai seperti tahun-tahun yang lalu sih. Udah mulai banyak yang booking penitipan untuk mudik. Kalau 2 tahun kemarin gimana, Mbak? Itu sepi sih. Sepi ya? Iya. Berapa yang sudah konfirmasi dan kapasitasnya berapa, Mbak? 70, kalau yang sana sini sudah 50. Kapasitasnya 50 dan 70. yang sudah 70. Oh. Mbak, terus fasilitas apa aja, Mbak, yang ada di sini yang akan ditawarin buat yang nitipin? Di sini sudah termasuk kandang, litter box, pasir, vitamin, juga mandiin. Sampai grooming ya? Iya. Berapa, Mbak, harga per harinya? Per harinya di sini ada yang 25.000 sampai 43.000. Durasi penitipan biasanya berapa lama? Biasanya ini rentannya rata-rata 10 hari. Biasanya antara hari apa sampai tanggal berapa? Rata-rata check out-nya tanggal 9. Sedangkan salah satu warga yang menitipkan kucing peliharaannya ke rumah penitipan kucing ini mengaku, ia memilih menitipkan kucing ke tempat ini karena dirinya akan mudik ke daerah asalnya di Jawa Tengah. Dirinya menitipkan kucing ke rumah penitipan ini karena perawatannya lebih baik. Sementara tarif penitipan kucing di rumah penitipan ini mulai dari Rp25 hingga Rp43.000 per hari, tergantung kelas yang dipilih. Untuk penitipan sendiri maksimal 10 hari. Kucing untuk sekitar 1 minggu sih. Di sini kalau di sini karena udah langganan nyaman, terus kucingnya lebih nurut sama yang punya pet shop Mas Harinya, jadi ya saya nitipnya ke sini. Kalau di pet shop lain nggak ada yang berani, soalnya grooming pun kucingnya yang malah nyakarin yang mandiin. Jadi kalau di sini sama Mas Harinya lebih langganan ya? kucingnya. Iya. Mbak, kenapa sih nitipin kucingnya ke sini? Kenapa? Mau ditinggal kemana? Mau tinggal mudik sih Mas, ke Jawa Tengah. Simon Alfredo melaporkan.